merayakan Maulid Nabi selama 100 hari berturut-turut. Kita sempat menerima tamu dari kontingen Jambi ketika pelaksanaan beberapa hari yang lalu. Sebelum pulang mereka sempat diundang oleh sebuah keluarga dalam rangka peringatan Maulid. Di jamu makan beberapa orang di antara mereka datang sebelum sempat pulang ke Jambi. Di saat itu kita berbincang dan bersenda karena beliau itu sangat luar biasa ketika berada di Aceh, karena sebelumnya punya image yang negatif terkait dengan Aceh. Orang Aceh itu sangat, orang Aceh itu pemarah. Sambil bersenda dia mengatakan itu sampai tertawa-tawa. Ternyata setelah dia datang ke Aceh, kesan itu berubah. Aceh bukan pemarah tapi peramah. Orang Aceh tidak suka marah tapi sangat ramah. Image itu berubah. Di saat itu saya mengatakan bahwa Maulid ini di Aceh itu selama 100 hari. Karena mereka di Jambi itu pelaksanaannya tidak berturut-turut dan tidak ada landasan formalnya kenapa mereka itu merayakan atau melaksanakan Maulid. Kalau kita tanya kenapa Maulid, tujuannya silaturahmi. Itu norma agama. Tapi kami di Aceh itu punya landasan sejarah. Kenapa Maulid 100 hari? Hal ini perlu kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Karena banyak di antara kita yang belum paham atau belum mendalami terkait dengan sejarah Aceh yang berhubungan langsung dengan peringatan Maulid. Di Bogerto, Kabupaten Leiden yang berburu, tidak ada yang punya alasan dan landasan, kita tidak punya dasar. Tersebutlah sebuah catatan di dalam manuskrip yang ditemukan beberapa tahun yang lalu di sebuah universitas di Malaysia, Universitas Kebangsaan Malaysia. Manuskrip ini tahun 1852. Beberapa catatan di dalamnya tersebut bahwa di sana Sultan Ali Mughayyath Shah, Sultan pertama Bandar Kerajaan Bandar Aceh Darussalam, dilantik. Di saat itu beliau menyampaikan 21 wasiatnya. Perlu diketahui bahwa di Aceh itu banyak kerajaan. Kerajaan Kediri, Kerajaan Bina, Kerajaan Berhubung Daya. Maka ketika Sultan Ali Mughayyath Shah dilantik, beliaulah Sultan pertama yang mempersatukan semua kerajaan yang ada. Lahirlah Kerajaan Bandar Aceh Darussalam, Ali Mughayyath Shah sebagai Sultan pertama. Sebelum beliau dilantik, beliau duduk dengan ulama, dengan guru balak, dengan menteri-menteri. Keluarlah yang disebut dengan sabda mufakat. Ini tertulis di dalam manuskrip tersebut, sabda mufakat. Artinya apa yang disampaikan oleh Sultan ini telah dimuafatkan dengan ulama, para menteri dan guru balak. Sabda dan pesan ini kewajiban bagi rakyat Aceh. Ternyata pesan ini tidak hanya berlaku bagi generasi saat itu, juga berlaku bagi generasi kita sekarang. Berlaku kepada kita sekarang. Di antara pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh beliau, mungkin kalau singkat tidak mungkin kita sampaikan ke 21 wasiat itu, tapi beberapa di antaranya kita sampaikan.
mukallaf usia 15 tahun kemana pergi siang dan malam membawa senjata berupa sikin yang panjang, parang, rencong, dan jenis senjata yang lain. Maka tidak heran di Aceh dekade tahun 60-an, 70-an, mungkin 80-an orang tua kita bambu membawa rencong kemana mereka. Lagi tidak nanti harum itu dulu tahun 80-an, 70-an, 60-an sebelum ada aturan kalau kita itu tidak dibenarkan oleh negara ini membawa senjata tajam. Dulu orang tua kita sering kita lihat kecewa-kecewi ditanya lagi jika nanti harum. Maka tidak heran kalau orang Medan ada pendapat yang sentimen